Perusahaan didirikan tahun 52. Tahun ini insya Allah 70 tahun. Alhamdulillah berkembang walaupun mengalami pasang surut. Pernah tahun 65 pegawai cuma satu. Belajar tentang keikhlasan, belajar hidup sederhana, selalu dikatakan begini. Dalam kehidupan, kau melihat ke bawah. Kalau naik mobil, dia orang naik motor. Kalau naik motor, dia orang naik sepeda. Kalau naik sepeda, dia orang jalan kaki. Tapi untuk mencapai prestasi, kamu lihat ke atas. Oh, kenapa si A bisa mencapai ini? Kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai. Itu filosofi yang selalu ditekankan ibu saya di samping menjaga kepercayaan masyarakat. K itu adalah kerja itu ibadah, A-nya adalah apresiasi pelanggan, L-nya lebih cepat, L-nya adalah lebih baik, dan A-nya adalah aktif bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang selalu ditanamkan selama 70 tahun ini, dari awal berdiri. Tidak semua bisnis berkembang pada dewasa ini. Ada yang turun, ada yang konstan. Menghadapi 70 tahun ini ialah bagaimana menjaga stabilitas perusahaan. Kita dari generasi ke generasi itu selalu diberi cobaan. Generasi pertama 65-66 gitu, yaitu pada saat itu memang krisis. Ada namanya simmering yang harus memotong mata uang, krisis ekonomi dan krisis pemberontakan. Generasi kedua Pak Yusuf Kalla juga diberi cobaan krisis ekonomi, krisis moneter pada saat itu. Generasi ketiga Ibu Fatimah diberi cobaan juga, ada 2 kali krisis tuh zamannya Ibu Ima. Dan alhamdulillah saya juga zaman saya generasi keempat dikasih cobaan ini yang terpanjang, yaitu pandemi COVID. Di antara semua perusahaan alhamdulillah semuanya baik, tidak ada yang PHK. Memang ada beberapa benefit yang kami tunda, tapi kami sudah kembali, alhamdulillah kembali pulih. Karyawan itu aset perusahaan yang pertama. Karyawan yang baik, yang sudah terlatih, akan selalu bersama-sama perusahaan untuk maju. Tahun 2007 Pak mulai di sini, pegang kunci. Saya dulu ikut sama-sama, ada beberapa tahun gitu, sama-sama di Cokro. Diajak ke di situ di Cokro pegang kunci, caranya pegang kunci begini, cara pegang kunci begini. Saya masuk kerja di Perusahaan Kalla 87. Saya nomor 4 perempuan. Kalau pagi-pagi jam 6 saya masuk, bikin teh sama kopi dengan kue. Ibu saya, Fajriati Muhammadiyah, bekerja di Kalla Group. Berawal dari sales, karirnya ibu saya itu semakin naik. Kalla Group tuh kan kayak muslim banget nih. Terus kan kamu non, kok bisa masuk? Ada beberapa kayak pertanyaan kayak gitu. Kerja saya di Haji Kalla sejak tahun 71 sebagai salesman untuk mobil. Seingat saya SD itu ibu saya dipercayakan untuk memegang cabang baru di Morato Indah. Nah, di situ ibu saya udah jadi kepala cabang, terus naik jadi manajer, dan akhirnya pada akhir karir ibu saya di Kalla Group itu, dia seseorang yang bukan berasal dari keluarga Kalla Group, di mana kita tahu bahwa Kalla Group ini ada perusahaan keluarga, tapi dia punya kesempatan dan dipercaya untuk bisa jadi salah satu direktur. Dan seingat saya, ibu saya terakhir itu jadi direktur di PT Kars Inti Amanah. Dia baik sama karyawannya, Pak. Sama saja Nabi katakan, tidak ada yang bilang di atas di bawah, dia ratakan sama karyawannya. Apa dia makan, itu makan karyawannya. Tidak mau bapak kalau dia beda-bedakan makanan. Meskipun saya dan adik-adik saya berada di ranah yang berbeda, tapi kami tetap bisa merasa tetap jadi bagian keluarga di sini. Ini perusahaan sudah hebat, sudah beranak cucu. Maka saya harapkan agar supaya perusahaan ini bisa bertahan untuk 1000 tahun lagi. Jangan kepikir barang-barang orang. Anggaplah rumahmu di sini. Selama saya bekerja itu, bukan saya bilang ini bukan rumahku, ini rumahku memang.
selama berapa puluh tahun di sini. Di sini di pangkal, di sini piring, di sini nasi. Nah, tidak ada syarat selain Kala Group. Ya, sampai dengan tahun 2000 ini kita Haji Kala itu operasinya lebih banyak di Sulawesi dan di Indonesia Timur pada umumnya. Ini dan karena operasi kita sekarang makin meluas, kembangkan bahwa kita melayani bangsa gitu. Keberadaan daripada Yayasan Kala itu bersamaan dengan kehadirannya Sekolah Atiras. Sedangkan Sekolah Atiras itu sendiri sebenarnya tidak direncanakan di awal. Cuma karena Haji Kala waktu itu masih ada, selalu ingin melakukan bisnis yang sesuai syariah. Dan ternyata memang juga pada waktu itu pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Since 1969, Kala Group through Kala Toyota joined forces with Toyota Astra Motor as one of the 5 main authorized Toyota dealers for Sulawesi area. Throughout these years, we see Kala Group as a company with a very strong integrity, implementing its core values, Kala Way, as a strong fundamental guidance for everyone inside the group. Jadi itu perusahaan kalau berkembang itu kan sudah menandakan bosmennya atau filosofinya benar. Dulu kan mesti bisnis kekeluargaan lah ya. Kalau sekarang ini sudah banyak profesional. In Toyota, our principal is also implementing a sustainable business model. So, it is important for Toyota Astra Motor, Kala Group, and even all businesses in Indonesia to shift to a more sustainable business model, accelerating economic growth while preserving the environment for a better tomorrow. Saya mengharapkan supaya kalau bisa Kala Group maju terus, berkembang terus, ya di dalam rangka mencapai visinya itu adalah membangun ekonomi Indonesia dan memberikan kesejahteraan kepada semua rakyat Indonesia. Representing PT Toyota Astra Motor, I would like to express our sincere congratulations to Kala Group 70 years anniversary. Banyak yang bilang bahwa generasi pertama adalah membangun, generasi kedua adalah memajukan, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya malah menjatuhkan. Kami bisa mematahkan stereotip itu. Ya, fondasi perusahaan sudah kuat ya dengan bisnis yang ada. Jadi kita harapkan bahwa itu akan menempuh puluhan tahun ke depan untuk selalu siap. Mimpi kami adalah bagaimana membangun bangsa bukan di timur Indonesia saja, tapi bahkan masuk ke pasar nasional bahkan global. Tidak gampang, tapi dengan usaha yang baik supaya kita tercapai. Ya, harapan saya bagaimana perusahaan tetap meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, meningkatkan kegiatannya, menginvestasi yang baik pada masa datang untuk ke depan, dan juga mengikuti tren-tren ekonomi yang akan terjadi.